Jemaat Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 19 Mei 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Pentakosta kedua di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Senin, 20 Mei 2024, pukul 09.00 WIB. Penerimaan kolekta Minggu 12 Mei 2024 pukul 09.00 WIB sebesar Rp16.032.000. Syukur sebesar Rp7.372.000. Persepuluhan sebesar Rp3.519.000. Dan sarana fisik sebesar Rp695.000. Penerimaan kolekta Minggu 12 Mei 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.269.000. Syukur sebesar Rp1.055.000. Persepuluhan sebesar Rp1.610.000. Sarana fisik sebesar Rp545.000 dan sada sebesar Rp297.000. Kebaktian Minggu 19 Mei 2024 saat ini merupakan kebaktian Pentakosta pertama yang dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus IWJ Hendriks. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Sejahtera. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Mita Syaila, Monik Noya, dan Ica Putiruhu. Lagu prosesi masuk para pelayan Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1, 3, dan 4. Lagu untuk jabat tangan pelengkap Kidung Jemaat nomor 281. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Jemaat Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Pentakosta pertama ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Ambon, 19 Mei 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris.
Saudara-saudari jemaat, mari kita habiskan ibadah kita pagi ini. Inilah hari ke-50 sejak masa Paskah. Dialah penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Pada hari perayaan Pentakosta ini, kita diingatkan Roh Kudus itu turun dan memenuhi hati kita untuk berani bersaksi. Dialah Roh yang menjadi satu dengan Bapa dan Anak untuk memulihkan kehidupan ini di dalam kesatuan dan persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebaktian perayaan Hari Keturunan Roh Kudus ini dilaksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Silakan duduk. Saudara-saudariku, Roh Kudus datang dan membuka keberadaan manusia yang beragam. Kita semua memang berbeda satu sama lain. Tak ada yang sama usia, karakter, suku, budaya, dan lain-lain. Sebagai orang percaya, kita telah menapaki jalan-jalan hidup dari masa lampau hingga kini dengan berbagai perbedaan kita. Tapi apakah masih ada di antara kita yang merasa tak nyaman dengan perbedaan dan ingin hidup memisahkan diri? Bukalah diri dan biarlah Roh Kudus menilai kelemahan kita serta membarui. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudariku, Roh Kudus datang dan membuat ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Hikmat dan kecerdasan manusia terbatas untuk memahami, tetapi kuasa Roh melampaui batas akal dan pikiran kita. Apakah ada di antara kita yang merasa diri kuat dan hebat, bahkan mampu menjadikan segala sesuatu berubah dengan hikmat manusianya? Penuhilah kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus,
yang membaharui dan mencerdaskan kita sebagai saksinya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ketika Roh Kudus tercurah, semua orang percaya berkumpul dan menerima kuasanya. Dalam kepenuhannya ada pemberitaan dan pengajaran. Bagi yang belum percaya, dituntunnya dan mengalami keselamatan. Bagi yang belum bersatu, didamaikannya dan hidup sehati sejiwa. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami sebagai satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Saudara-saudari jemaat, Roh Kudus terlibat dalam proses mengubah hati dan mengundang setiap orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebab Allah itu pengasih dan penyayang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai tanda kesediaan untuk menjalani hidup yang baru, dengarlah petunjuk hidup baru. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami saling mengasihi dan dalam berpercaya. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari Nona Mita Syaila.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Semoga lagu yang beta bawa bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Nona Mita Syaila
kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2, ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Namun mendahulunya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kebaktian Pentakosta yang pertama ini, kami hendak membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Selaku orang-orang berdosa yang penuh kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan, kami tidak mampu untuk mengartikan firman yang hendak kami baca dan kami dengar di saat ini. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang nantinya kami baca dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan dapat kami perlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman, bersabda bagi kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 di bawah perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi,
dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kenal dengan sebutan Hari Pentakosta, yang bagi kita, bagi orang-orang Kristen, kita melihatnya sebagai hari keturunan Roh Kudus. Hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja-gereja di mana saja melihat hari ini sebagai hari yang penting. Ada pencurahan Roh Kudus kepada para murid sebagai tanda bahwa Tuhan terus berkarya melalui Roh-Nya di dalam kehidupan gereja, bahkan di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi juga hari ini, hari keturunan Roh Kudus, menjadi hari lahirnya gereja. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang melahirkan iman di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang membuat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita yang mengaku ini dihimpun dalam suatu persekutuan umat percaya yang kita sebut sebagai gereja. Jadi hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus adalah hari lahirnya gereja. Gereja tidak pernah bisa hadir, bisa hidup, bisa berkarya tanpa Roh Kudus. Dan kalau saya bilang gereja, bukan sekadar lembaga, tetapi persekutuan kita masing-masing yang telah dikaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita tadi. Suatu cerita yang saya yakin sudah biasa bagi kita. Kita sudah mengenalnya dengan baik. Tapi mari kita merenungkannya. Kita membacanya sekali lagi dan kita coba merenungkannya. Bagaimana hebatnya dampak keturunan Roh Kudus itu bagi perkembangan gereja ini. Bagi perubahan-perubahan yang terjadi di antara para murid. Dan bagaimana dia bermakna bagi kita sekarang ini. Sebab Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Roh Kudus terus bekerja dalam sepanjang zaman ini. Dan terus menggugah kita dari waktu ke waktu untuk menjadi umat Tuhan yang setia dan yang percaya kepadanya setiap kali. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal. 3 hal berkaitan dengan pembacaan kita tadi. Dan 3 hal itu sekali lagi berkaitan dengan apa yang ditandai di dalam pembacaan kita sebagai saat keturunan Roh Kudus itu. Apa yang menandai kehidupan umat yang hidup karena pencurahan Roh Kudus itu. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa ada angin yang bertiup dengan keras memenuhi seluruh ruangan di mana murid-murid itu berkumpul. Bukan saja murid-murid, tapi juga orang-orang yang mulai percaya kepada Kristus, yang mulai berkembang. Angin, saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Dan angin, kita punya bahasa Indonesia, di dalam bahasa Yunani, di dalam atau Ibrani, yaitu ada kata yang sama untuk angin dan roh, itu katanya sama. Dalam bahasa Yunani ada pneuma, atau bahasa Ibrani ruah, angin dan roh, itu punya kata yang sama. Nah, apa artinya bagi kita saudara-saudara sekalian bahwa Roh Kudus datang ditandai pertama-tama dengan angin yang kuat yang bertiup. Nah, di dalam perjanjian lama saudara-saudara sekalian, kehadiran Tuhan selalu juga ditandai dengan angin. Angin yang bertiup. Jadi dengan demikian
hari keturunan Pentakosta ini mau mengatakan bahwa Tuhan hadir di dalam persekutuan yang sementara berdoa itu. Tuhan hadir untuk memberi kehidupan. Tuhan hadir untuk menghidupkan. Dan oleh karena itu perubahan-perubahan penting terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau kita bisa baca, saudara-saudara ingat Yehezkel 37 misalnya, bicara tentang roh yang menghidupkan tulang-tulang yang berserakan. Mudah-mudahan saudara ingat cerita itu. Jadi pencurahan Roh Kudus itu mendatangkan kehidupan saudara-saudara sekalian. Memberi keberanian bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini. Para murid berubah dari takut menjadi berani, dari ragu menjadi makin teguh, dari menutup diri menjadi keluar untuk bersaksi. Perubahan-perubahan ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan di dalam kehidupan bergereja. Para murid mengalami hal itu dan kita juga saudara-saudara sekalian mengalami hal itu. Bahwa Roh Kudus memberi kita daya hidup. Memberi bagi kita kekuatan untuk hidup, untuk menjalani kehidupan ini, untuk menghadapi berbagai kehidupan ini dengan kesulitan, tantangan, tetapi juga harapan-harapannya. Saudara sekalian, ada banyak hal yang kalau kita lihat mengancam kehidupan kita. Ada banyak hal bisa saudara-saudara sebutkan. Tapi saya mau bilang dua hal yang sering mengancam kehidupan bersama kita. Yaitu rasa benci. Dan yang kedua, rasa mendendam. Dua hal ini saudara-saudara sekalian yang mengancam kehidupan manusia. Kebencian saudara-saudara sekalian tidak ada manfaatnya. Baik di dalam kehidupan bersama maupun di dalam kehidupan kita sendiri masing-masing. Orang yang membenci itu tidak pernah merasa damai di dalam hidupnya. Orang yang membenci akan selalu merasa sakit hati. Saya kira saudara-saudara bisa mengalami hal itu juga kalau kita benci seseorang. Kita tidak suka kepada seseorang. Kita mendengar suara saja, belum lihat orang, baru dengar suara saja, kita sudah rasa tidak senang. Dia punya tertawa itu bikin kuping kita sakit. Membenci itu merusak saudara-saudara sekalian. Karena dia memisahkan kita satu dengan yang lain. Bahkan di dalam diri kita muncul keinginan-keinginan yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus, kalau kita meyakini Roh Kudus yang telah tercurah di dalam hati kita masing-masing, maka kita harus mampu mengubah benci menjadi mengasihi. Kita tinggalkan benci betapapun sakit hati kita, dan kita mulai belajar berlatih untuk mengasihi. Sebab dengan mengasihi maka kita bagaikan orang yang selalu merentangkan tangan kita untuk menyambut siapa saja. Dengan mengasihi, maka kita bisa merasakan kesulitan orang lain dan dengan tidak ragu-ragu menolongnya. Kalau membenci membuat kita hampir tidak bisa bersahabat dengan siapapun, mengasihi akan membuat kita memiliki banyak sahabat. Dan saya yakin tidak ada orang yang bisa hidup tanpa sahabat, kendati pun hanya satu orang. Yang kedua saudara-saudara yang juga merusak kehidupan kita adalah dendam. Dendam juga merusak kita. Merusak hubungan kita satu dengan yang lain. Tetapi juga merusak diri kita. Sebab sama seperti benci, dendam juga akan menjadi kekuatan yang negatif di dalam diri kita.
kita tidak akan menjadi orang-orang yang tenang, yang bisa menikmati hidup dengan baik. Kalau di dalam hati kita ada dendam. Bahkan sangat mungkin kalau kita tidak bisa kelola dendam itu dengan baik, dendam itu akan melahirkan rancangan-rancangan yang mengorbankan orang lain, yang mendatangkan kecelakaan bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, kuasa Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita harus mampu mengubah kita. Kita mengubah dendam menjadi kesediaan untuk mengampuni. Mengampuni, saudara-saudara sekalian, menjadi ciri khas dari orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mengampuni, kesediaan memberi, itu menjadi ciri khas dari orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita tahu, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengampuni, memberi ampun. Orang yang memberi akan lebih berbahagia daripada yang menerima. Hal kedua, saudara-saudara sekalian, yang ditandai di dalam kehadiran Roh Kudus itu adalah api. Tadi angin yang menghidupkan, roh yang menghidupkan, sekarang api. Di kepala murid-murid itu muncul lidah-lidah api. Nah, di dalam Alkitab kalau kita baca, api itu, saudara-saudara, itu punya dua makna. Yang pertama adalah pemurnian. Sama seperti emas yang dimurnikan dengan api menjadi benda yang berharga. Demikian juga kita, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, menjadi orang-orang yang ulet. Kita mengalami tantangan, kita mengalami kesulitan, kita menghadapi berbagai kesukaran di dalam hidup kita. Tetapi kesukaran-kesukaran itu tidak membenamkan kita, tidak menenggelamkan kita di dalam hidup. Tetapi kesukaran-kesukaran itu justru menjadi saat di mana kita ditempa. Kita ulet. Kita orang-orang yang tahan uji. Dan oleh karena itu kita tidak mudah untuk berserah kepada nasib. Bahkan tidak akan mungkin menyangkal Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah Roh Kudus atau lidah api itu juga menjadi tanda dari penghakiman, saudara-saudara sekalian. Penghakiman. Kita baca di dalam Alkitab, penghakiman diberi dengan tanda api. Apa maksudnya, saudara-saudara sekalian? Maksudnya adalah bahwa kehadiran Roh Kudus akan terus menyadarkan kita. Memunculkan di dalam hati kita kesadaran bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidup kita tanpa Allah. Dan oleh karena itu tidak ada suatu saat pun bagi kita di mana kita bisa melakukan hal-hal yang di luar pengetahuan Allah. Kesadaran ini, saudara-saudara sekalian, kesadaran ini membawa kita untuk mengevaluasi hidup kita, untuk menata hidup kita, untuk lebih sepadan dengan panggilan kita, hidup sesuai dengan panggilan kita. Kita sadar bahwa apapun yang kita buat, saudara-saudara sekalian, yang dilihat oleh orang ataupun yang tersembunyi di dalam hati kita, akan kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kesadaran itu penting, saudara-saudara sekalian. Kesadaran bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua yang kita lakukan. Dan oleh karena itu ada dorongan di dalam diri kita untuk membaharui diri. Ada saat di mana kita bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi ada saat di mana kita tenggelam di dalam keinginan-keinginan kepribadian kita yang mendorong kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sadar akan hal itu, maka Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk kembali bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yang bisa kita ambil dari keturunan Roh Kudus ini adalah bahasa. Di dalam pembacaan kita dikatakan
Murid-murid yang orang Galilea yang tidak terdidik dalam pemberitaan mereka pada hari Pentakosta itu, mereka berbicara, dan ini yang penting, orang-orang yang mendengarnya, yang berasal dari berbagai daerah, mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid itu. Ini mujizat Pentakosta. Roh Kudus bekerja di dalam diri pemberita dan di dalam diri yang mendengar, sehingga komunikasi antara yang memberitakan dan yang mendengarkan itu bisa jalan dan membawa pengaruh di dalam hidup kita. Hal ini saudara-saudara sekalian menyadarkan kita juga bahwa kalau kita orang-orang yang yakin bahwa Tuhan sudah melimpahkan Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita juga menjaga ucapan-ucapan kita, menjaga bahasa kita, supaya ucapan-ucapan kita itu menjadi ucapan-ucapan yang memberitakan, bukannya menghakimi dan menghancurkan orang. Ucapan-ucapan kita menjadi puji-pujian, bukan kata-kata kasar dan makian terhadap sesama kita. Ucapan-ucapan kita itu membangun dan tidak merusak. Panggilan ini menjadi penting bagi kita saudara-saudara sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena dengan media sosial, ya, medsos yang berkembang sangat hebat itu, dengan YouTube dan TikTok dan berbagai macam bentuk yang lain. Kesempatan di mana bahasa kita tampilkan. Tapi seringkali yang kita tampilkan di situ adalah hujatan. Yang seringkali kita tampilkan adalah hoax atau kabar-kabar bohong. Ujaran-ujaran kebencian sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran di dalam jemaat, di dalam masyarakat, di antara pribadi dengan pribadi. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, menjadi orang yang bisa menggunakan bahasa yang baik. Bukan saja bahasa yang baik dalam arti santun, tetapi membangun, mencerahi, menyemangati. Sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang hidup, yang saling menasihati, yang saling membangun, yang saling menegur kalau ada yang salah tentu, tetapi teguran kita itu tidak menyakiti sesama kita. Kadang-kadang orang lupa saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita tegur, itu kita tegur kelakuannya, tetapi tetap mengasihi orangnya. Kadang-kadang kita hantam semua. Bukan saya tegur, tapi juga membinasakan orang itu. Orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang bisa menegur untuk membangun, yang memberi semangat, yang menghidupkan, yang mendorong kita untuk melakukan hal yang berguna di dalam hidup kita. Saudara-saudari jemaat, marilah kita membuka hati kita terhadap karya Roh Kudus. Yakin saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Pegang dada saudara-saudara sekalian, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Oleh karena itu biarlah kita tergerak untuk membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Membuka diri terhadap karya Roh Kudus yang membuat kita selalu diajak untuk mengevaluasi hidup kita, menilai hidup kita. Apakah kita punya jalan sudah sesuai atau tidak. Mari kita membiarkan Roh Kudus berkarya dengan sepenuh-penuhnya di dalam hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi berarti. Supaya kita mampu mengubah benci menjadi mengasihi. Kita mampu mengubah mendendam menjadi pengampun. Orang-orang yang mengampuni. Kita menjadi orang-orang yang ulet, yang tahan uji. Yang tetap menjadi Kristen, yang tetap bersaksi. Walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Dan bahwa hidup kita
berarti bagi sesama. Dunia ini menjadi tempat di mana kita berkarya dan memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dikaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Wujudkan hidup itu saudara-saudara senyata-nyatanya di dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kiranya Tuhan berkenan menolong kita. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, laki ada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dan hidup yang kekal. Coba dipersilakan dulu. Kita akan mendengar lagu pujian dari Nona Monik Doya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga lagu pujian ini bisa menjadi berkat dan sukacita untuk ketong semua. Mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku
keajaiban karyamu. Oh, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Terima kasih Nona Monik, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat, kini diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan pemberian syukur kita masing-masing. Umat Tuhan yang diberkati, persembahan yang benar bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang hati kita yang tulus dengan pimpinan Roh Kudus untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Dengarkanlah pesan Alkitab ini. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bagai hujan yang
Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, di kebaktian Pentakosta yang pertama ini kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur kami atas begitu banyaknya berkat yang telah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Tuhan, terima setiap tangan-tangan yang memberi ini untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di Krasis Kota Ambon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari Nona Ica Putiruhu. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Ya, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi katong semua. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap kasih untuk Anak Ica Pujuruhu, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara jemaat, kita persiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Saya harap kepala kita tundukkan, tapi hati kita angkat
dan perhatian kita fokus pada Tuhan. Kita saat teduh 1-2 detik. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh syukur kepadamu bahwa Tuhan telah menggerakkan kami sedemikian rupa supaya kami bisa berkumpul bersama-sama di sini, mengalami persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami. Mohon kiranya kami dipenuhi oleh Roh-Mu supaya hidup kami menjadi hidup yang baru. Kami membawa pergumulan-pergumulan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Untuk tiap-tiap keluarga kami, kiranya Tuhan mencukupkan rezeki tiap keluarga dari waktu ke waktu. Tuhan kasih kesehatan yang baik. Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, dan daya tahan tubuh yang baik. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berhikmat dalam mengelola hidup kami. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang studi di dalam jenjang mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang pandai, memiliki ilmu pengetahuan, tetapi yang punya hati mulia selalu, dan integritas diri yang tinggi sehingga berguna bagi keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ya Allah Bapa, kami berdoa dan mohon Tuhan hadir dalam pergumulan tiap atau perjuangan tiap-tiap saudara dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dengan jabatan-jabatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan hadir dan bekerja sedemikian rupa supaya oleh kekuatan Roh Kudus mereka dimampukan melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan tetap menjadi seorang saksi Kristus di tengah-tengah pekerjaan mereka dan seluruh aktivitas mereka. Kami berdoa dan menopang saudara-saudara yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, saudara-saudara yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan memberi kesempatan penyembuhan bagi yang sakit dan menghibur serta menguatkan yang berduka. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk para pelayan yang terlibat di dalam ibadah ini, para penatua dan diaken, saudara-saudara kolektan, saudara-saudara yang menopang dalam sound system dan multimedia, Pak Kace dan teman-teman yang memainkan musik pengiring di dalam ibadah ini, para tua agama, semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan gereja sebagai kolektan maupun sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengajar katekisasi. Tuhan berkati dan biarlah umat-Mu dapat berkembang dengan baik ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin kami di pusat maupun di provinsi dan di kota, kabupaten, kecamatan, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan apapun agama mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat Tuhan bagi rakyat banyak sampai ke pelosok yang terpencil sekalipun. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu. Mohon Tuhan memberkati para pemimpin gereja, baik di tingkat sinode, klasis dan jemaat, baik gereja Protestan Maluku maupun gereja-gereja lainnya. Tuhan hadir dan berkarya sedemikian rupa supaya gereja-Mu, kehadiran gereja-Mu menjadi tanda dari karya Roh Kudus yang mengubah gereja dan masyarakat menjadi makin berkenan
kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat, perayaan Pentakosta menuntut kita untuk senantiasa hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Sebab keselamatan dari Tuhan harus dapat dimengerti, diterima dan dipercaya oleh dunia melalui kata dan tindakan kita yang dituntun oleh Roh Kudus. Pimpinlah kami umat-Mu. Saudara jemaat, kembalilah dalam kehidupan saudara-saudara dan jadilah saksi-saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, jemaat duduk untuk saat teduh.